Tabe selamat lingun nalatai salam sujud karendem malempang. Kawan pahari samandiai, tu aku hendak menyampaikan itah kisah. Mangat itah kawan pahari umrah sama mengerti, dan juga semua masyarakat Indonesia juga mengerti. Apa sih banyak penyakit yang saya sekarang banyak saya pegang ya. Banyak yang saya pegang sekarang. Di Jakarta banyak penyakit yang menyerupai sakit biasa, tapi banyak orang yang tidak mengerti sakit itu ternyata ditumpangi oleh santet. Dan saya pernah juga mengobati orang yang stroke hampir 1 tahun, dan saya mengobati lumayan agak susah karena dia sakitnya 1 tahun stroke. Nah, saya kasih tahu sama sama tamu saya, pasien saya juga saya kasih tahu. Ini kita harus cek ke dokter dulu. Kita harus tahu inti penyakit apa, di mana sakitnya apa, tempat titiknya. Setelah saya dapat, dan setelah itu saya mengatakan sama pasien saya juga, mengatakan bahwa ternyata penyakit ini ditumpangi dengan santet. Setelah itu saya mengobati santet dulu. Setelah saya obati santet, baru saya mengobati stroke-nya. Alhamdulillah. Jadi wanita nah bersyukur ke aku. Sekitar 3 sampai 4 kali aku menggawi, urut berarti 3 sampai 4 kali saya mengobati. Akhirnya dia dia sehat. Walaupun dia nggak bisa jalan tapi tidak sempurna. Dan sekarang saya mau kasih tahu buat pahari samandiai, pahariku kita sama agar kita jedewu wanita kita bara palangkaya hau budaya kita dayak bara dayak maju dayak manyan dayak narik kemudian kita pahari. Begitu juga yang semua masyarakat saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Jadi saya kasih tahu antisipasi ya, supaya tahu juga gimana sih ciri-ciri orang yang kena santet. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Biasanya orang yang kena santet laki-laki, kadang-kadang dia saat dia mendekati istri, ini untuk suatu dikerjakan untuk istri suaminya tidak punya hasrat dengan istrinya. Biasanya bila dia mendekati istrinya tidak ada nafsu pun. Satu, kedua lagi dia melihat istri itu tidak ada membuat dia gairah. Itu. Dan juga kadang-kadang di saat dia tidur, dia pun tidur akan terkejut. Lagi tidur kok terkejut seperti itu. Kok kayak perasaan dia aneh, langsung kayak merasa badan langsung air keringat begitu keluar. Setelah dia terkejut itu keluar. Setelah itu jantungnya agak berdebar. Ada juga yang ini untuk penyakit seperti itu. Ada juga yang penyakit yang dikerjakan dari penyakit yang memang dikerjain ditumpangi. Biasanya itu penyakit itu diminumin obat itu nggak akan bisa. Semakin banyak obat, semakin parah dia. Biasanya itu kita lagi duduk santai, kapanpun kita kadang-kadang bisa duduk, terasa badan kita itu seperti kayak mau lepas raga kita tuh, tapi sebentar sih, cuma berapa detik gitu. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang jantung berdebar. Setelah itu badan itu angatnya cuma di dalam, bukan di luar. Angatnya hanya di dalam aja. Dan angat itu tidak akan mungkin lama, paling lama 5 menit, tidak akan pernah. Tapi sering terjadi. Dalam 1 hari itu biasanya sering terjadi. Setelah itu kepala agak pusing kepala. Pusingnya juga aneh. Pusingnya tuh sebentar. Kayak merasa kayak kita, kayak kepala itu terasa pusingnya kayak mau lepas dari kepala kita. Kepalanya itu kayak mau lepas gitu. Tapi sebentar, dia tidak akan pernah lama. Sama juga kayak orang stroke ya. Saya juga kasih tahu. Santet jadi teman stroke juga pasti akan terasa di saat lagi tidur. Kenapa? Di saat dia lagi tidur itu pasti dia akan merasa kaki dia itu bisa lurus. Setelah dia bangun dia tidak lurus lagi. Biasanya itu yang terjadi dari orang stroke. Dan sama
tangan dia kadang-kadang saat dia lagi tidur, tangan itu bisa lagi enak rileks, tangan itu kadang-kadang bisa bergerak sendiri dan ada getaran sendiri yang pasti bergerak yang seperti itu, ada bergerak sedikit kayak bukan diri dia, seperti ada orang yang menumpangi diri seperti harus menggerakkan seperti ini gitu. Tapi itu nggak lama sih, biasanya itu bagi orang yang susah untuk mengerti itu ya. Tapi dari pasien saya pasti dia akan tahu. Kenapa? Karena itu yang akan mengerti Anda kena santet atau enggak, hanya Anda sendiri. Kenapa? Karena saya udah akan kasih tahu bahwa itu tanda-tandanya. Jadi pasien akan tahu, oh kayaknya saya nggak ada apa-apa deh. Dia akan tahu sendiri. Kenapa? Karena itu waktunya itu tidak begitu lama. Biasanya sih cuma 5 menit, ada yang 2-3 detik. Biasanya seperti itu. Jadi juga nih, saya mau kasih tahu juga buat masyarakat semua dan juga semua orang ya di Indonesia, supaya tahu juga kita orang Dayak itu tidak sembarangan mendeteksi orang. Ini orang kena penyakit jantung, kita bilang lu ini dikerjain disantet, enggak. Biasanya kita orang Dayak, kalau memang itu penyakit real dari penyakit, biasanya kita bilang penyakit laut. Namanya orang Dayak tuh bilang kalau penyakit dokter itu penyakit laut. Jadi biasanya kita mengarahkan ke dokter. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa mengobati yang dari kedokteran. Seperti itu. Biasanya kita mengobati yang memang real, itu memang dikerjakan dari santet. Tapi kita juga punya ramuan. Nah, bila mana seandainya penyakit itu ada obat kampungnya, namanya kita bilang tuh obat kampung. Biasanya kita akan kasih obat kampungnya ini dicoba, tapi sambil juga bersamaan ke dokter. Tapi kita ngambil obat kampung juga nggak sembarangan. Kalau orang Dayak biasanya kita ngambilnya di saat pagi hari, tidak boleh lewat dari jam 12. Setelah itu tidak boleh tertutup dari bayangan kita. Kita orang Dayak nggak sembarangan ngambil. Kenapa? Kita selalu menjaga namanya alam. Setiap kali kita mengambil obat itu pun, obat kampung itu, kita selalu berkata kepada bumi supaya yang kita ambil ini bermanfaat untuk orang ini, supaya orang ini bisa sehat. Kita seperti itu, karena kita menyukai alam. Kalau orang Dayak itu sangat mencintai alam, karena alam Kalimantan itu sangat banyak obat, sangat banyak obat. Mungkin masyarakat nggak tahu, ada juga obat yang cuma tanaman liar yang biasa bisa jadi obat kanker loh. Tapi orang Dayak itu semua alam dia bisa pakai, karena orang Dayak sangat mencintai alam. Dan juga budaya Dayak banyak macam suku. Kalau saya suku Kalimantan Tengah, saya suku Dayak Ngaju. Seperti itu. Kebiasaan yang kita pakai di Dayak Ngaju seperti itu. Dan kita juga tidak pernah menjahati orang. Kita tidak pernah menyakiti orang. Kita saling membantu, saling satu sama lain, siapapun masyarakat, kita saling menyayangi kok. Sama juga saya seorang spiritual. Saya apa adanya. Kalau memang ini penyakit dari dokter, penyakit laut, ya saya serahkan ke dokter, karena saya bukan bidang saya. Tapi bila mana itu tidak parah, bila ada penyakit kampung yang bisa saya kasih, saya akan kasih untuk dia mengobati, tapi tetap ke dokter. Saya tolong supaya saya ini cuma memberitahu untuk saudara semua masyarakat supaya bisa membedakan santet dengan penyakit. Jadi kadang-kadang yang penyakit betul orang bilang kena santet, ternyata buang-buang uang ke tempat yang nggak bener, akhirnya habis. Nah sekarang saya mau kasih tahu buat masyarakat supaya bisa mengerti, supaya kita berobat betul-betul, karena sehat itu mahal, susah loh sehat itu, tidak ada harganya di dunia sehat itu. Makanya mau sampaikan bahwa supaya semua masyarakat orang Pahari Samandiai mengerti gimana caranya kita bisa mengatasi penyakit santet yang ditumpangi di penyakit. Dan jangan lupa kita meminta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa.